tapi untuk mempersiapkan sebuah generasi yang unggul, yang hebat di era Indonesia emas, kita katakan begitu karena nanti Indonesia 100 tahun sejak kemerdekaannya. Itu waktu yang singkat 20 tahun itu. Keunikan kita bahwa negara tuh memfasilitasi, menyediakan anggaran, menyediakan SDM untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan agama. Ya kan? Bahkan mengakui pendidikan agama itu juga adalah yang sah terdaftar sama dengan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Ya. Jadi sekolah unggul Garuda, Prof, ya? Itu seperti apa, Prof? Ini memang konsep yang saya kira brilian banget ya. Mengamati bahwa jumlah penduduk kita ini 275 juta lebih ya. Dan ternyata setelah diadakan suatu studi, survei, dilacak gitu, berapa banyak sih yang sudah bisa menembus program S1 ya, undergraduate di kampus-kampus terkenal hebat-hebat itu. Ternyata cuma tidak sampai 10.000 orang gitu kan. Nah, padahal dari 270 juta ya. Sementara Vietnam itu ya, yang sebetulnya jumlah penduduknya di bawah kita dan ya majunya lebih duluan kita, itu di atas 10.000 yang sudah berada di tempat-tempat hebat unggul di perguruan tinggi dunia ini. Nah, makanya ini saya kira sebuah terobosan program yang luar biasa dan kita akan lihat dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan karena memang mempersiapkannya untuk SMA ya, untuk level SMA. Dan ini tidak juga hanya untuk sekolah, sangat terbuka kemungkinan juga untuk Kementerian Agama, ahli-ahliahnya itu dikembangkan seperti itu. Kita sudah punya misalnya Man Ice Serpong ya. Ini kan Man Ice yang sudah terkenal lah ya. Dalam berbagai event Olimpiade selalu juara dan untuk skor-skor kelulusan. Alumninya juga sudah di mana-mana juga itu. Termasuk juga ada Man Dua Malang ya. Itu juga hebat gitu. Nah, ini menjadi modal kita agar nantinya bisa ditransformasikan menjadi sekolah unggul Garuda tadi dalam kategori madrasah aliyah itu. Ataupun pesantren berapa bisa? Pesantren juga mungkin ya di dalam pesantren kan ada, dan memang ini yang saya dengar bahwa ini tidak hanya untuk pemerintah karena kita tahu seringkali kalau untuk mengelola ini secara lebih fleksibel pasti butuh dukungan swasta, kerjasama dengan swasta. Dan ormas juga mungkin akan nanti punya project pilot seperti itu ya, itu kita coba dorong lah ya. Karena dari sekian banyak jumlahnya, kenapa tidak ada 1 atau 2 gitu kan? Ya, yang nantinya mewakili dari masing-masing, apakah ormas, apakah pesantren gitu kan? Sehingga sama-sama berkontribusi untuk membangun sekolah unggul Garuda tadi. Ini menarik, jadi bisa kita fokuskan tuh Bro, untuk menggarap itu ya. Nah ini kan problem kita memang kehebatan Indonesia itu sebetulnya sudah banyak orang yang tahu ya, terutama juga orang-orang luar terhadap Indonesia memandang seperti apa, demokrasi terbesar, negara muslim, toleransi dan sebagainya. Nah, apalagi di Kementerian Agama kan juga fokus sekali tuh terhadap bagaimana mensosialisasikan moderasi agama. Hanya problemnya mungkin di kita ataupun di Indonesia secara umum, narator-narator kedikjayaan Indonesia itu kan mungkin menurut saya bisa saja salah ya Prof, tolong dikoreksi, itu masih perlu dimunculkan Prof. Bagaimana bisa menarasikan kedikjayaan Indonesia itu di forum-forum global tadi. Nah itu bagaimana Prof bisa mendorong ataupun mendongkrak gitu narator Indonesia yang bisa menarasikan tersebut. Nah, ya saya kira bagian dari upaya kita ya untuk go internasional ya melalui duta-duta, melalui pengiriman siswa atau mahasiswa melanjutkan studi ataupun bekerja di luar negeri ataupun mereka yang tinggal sebagai diaspora di mana-mana ya, diaspora Indonesia itu sesungguhnya punya tugas ya, punya mandat untuk menyebarkan pesan-pesan kedamaian ya. Pesan-pesan untuk mewujudkan kehidupan yang toleran. Dari perspektif ini loh model Indonesia kepada dunia. Dan semua pemimpin dunia yang datang ke Indonesia kan memberikan apresiasi. Ya bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar, demokratis gitu kan,
hidup toleran gitu kan, bisa berdampingan antara penganut agama yang lain. Ini kan kalau kita bandingkan betapa pemerintahan kita itu ya, itu di dalamnya ada kabinet menteri-menteri yang berbeda-beda agama dan jumlahnya kan tidak 1-2 orang. Tapi kalau kita lihat dengan negara-negara lain belum tentu mudah mengakomodasi perbedaan agama ya, baik itu negara di Timur Tengah, negara Barat, ya belum tentu ya. Kalau negara-negara Barat aja yang sudah mengklaim sebagai kampion demokrasi, kita cari kan ada nggak menterinya yang beragama Islam misalnya gitu kan? Mereka agama lain, ya mungkin 1-2 ada tapi tidak sama. Bagaimana kita mengakui keanekaragaman itu, sehingga inilah pesan-pesan yang bisa kita terus gaungkan kepada dunia bahwa kita bisa jadi contoh loh gitu kan. Dan ini juga ada kaitan dengan keahlian bahasa lagi, Prof ya. Pasti. Sebetulnya ya. Jadi Iya. Setuju nggak kalau umpama, Prof, artinya bahasa itu menjadi sesuatu yang wajib gitu, Prof, supaya kita bisa ya tadi itu negara-negara tetangga kita yang memang sudah fokus stafnya tuh, bagaimana, Prof, soal bahasa ini? Ya harus ada semacam kebijakan afirmatif lah ya untuk memotivasi orang-orang itu belajar bahasa. Per individu, Prof kan, tapi harus ada memang direction dulu, Prof. Dan kita pasti sudah yakin dan sadarlah ya bahwa bahasa itu adalah kunci ilmu pengetahuan kan, membuka banyak kesempatan untuk maju gitu. Ya, cuman hanya sampai pada tahu, belum tentu sadar gitu kan. Nah, ini yang dicoba upayakan di berbagai level jenjang pendidikan sehingga murid-murid siswa itu akan sadar betul. Dan alhamdulillah ya kalau kita lihat perkembangannya kan, anak-anak generasi milenial, generasi Z hari ini ya, bahkan nanti generasi Alpha ini yang masih di sekolah dasar, itu sudah punya kemampuan linguistik yang lebih baik ya, terutama bahasa asing gitu kan, dibanding generasi saya gitu kan. Nah itu juga beda. Dari pesantren pun juga 2 bahasa kan? Itu anulah kesempatan. Atau 3 bahasa. Bahasa Betawi terakhir. Bahasa Betawi betul. Karena di Jaksel ya. Di Jaksel. Ini generasi sekarang, Prof, kita ya generasi Z, ya Alpha, yang masih inilah perlu perhatian ya. Nah, kira-kira untuk mencetak menjadi pemimpin masa depan tuh apa yang perlu kita persiapkan, Prof, untuk mereka tuh? Ya, tahun 2045 itu tidak lama lagi loh ya. Sekarang tahun 2025, hitungannya 20 tahun lagi ke depan. Mungkin kita bilang, masih lama 20 tahun. Iya, kalau kita bicara soal misalnya kegiatan-kegiatan rutin gitu ya. Tapi untuk mempersiapkan sebuah generasi yang unggul, yang hebat di era Indonesia emas, kita katakan begitu karena nanti Indonesia 100 tahun sejak kemerdekaannya, itu waktu yang singkat 20 tahun itu. Ya. Makanya kita lihat dari beberapa waktu periode ini kan, presiden satu ke yang lainnya itu kan terus memperhatikan SDM ini. Ya. Dan saya kira kita semua juga sadar bahwa perhatian kepada kesehatan dan pendidikan itu tinggi sekali dari beberapa tahun-tahun sebelumnya. Dan ini akan menjadi fondasi untuk membangun wawasan yang baik gitu kan. Termasuk wawasan akademis ya, intelektual, di mana merekanya nanti itu menalar dengan logis gitu ya. Jangan mudah percaya dengan hoax, berita-berita bohong gitu kan. Ya, karena memang kalau kita mau jujur, isi pemberitaan hari ini ya memang lebih dominan berita-berita yang hoax, yang prank, yang segala macam lah ya. Yang tidak terkonfirmasi kebenaran. Benar sekali. Dan itu akan sangat mengganggu ya mental, kesehatan mental para anak muda, generasi muda kita ya, karena sudah terlanjur mereka percaya padahal itu dari siapa sih? Benar nggak itu faktual atau tidak kan gitu. Nah ini yang kita khawatirkan, makanya membangun nalar ya, membangun akademik mereka ini sangat penting untuk masa depan bangsa ini. Jadi, khususnya generasi Z yang hari ini duduk di pendidikan perguruan tinggi, di pendidikan menengah atas dan pendidikan
menengah pertama SMP begitu. Ya, artinya melatih algoritma ya Prof ya. Ya. Itu kan sebetulnya bukan hanya dia bagaimana menuangkan pikiran lewat bicara ya, artinya juga kemampuan dalam mengartikulasikan lewat tulisan Prof ya. Oh iya, betul sekali. Itu bagaimana di era ini kan sekarang kita sudah agak jarang nih Prof. Bagaimana Prof pengamatan? Menulis itu adalah suatu pekerjaan intelektual yang levelnya sudah di atas membaca, di atas berbicara. Betul. Gitu kan. Karena untuk bisa menulis dengan baik, Anda harus banyak membaca. Kalau Anda tidak membaca, tidak melakukan pengamatan, gimana bisa nulis? Iya kan? Nah, menulis ini perlu ditingkatkan intensitasnya, belajar menulis, latihan bagaimana menulis yang baik gitu kan, menulis esai. Ya sayangnya lagi-lagi ya karena kemajuan teknologi hari ini ya, orang begitu mudahnya gitu menggunakan AI gitu kan, udah jadilah esai melalui chat GPT kan itu. Itu yang saya tanyakan Pak, tantangannya kan begitu berat. Benar. Artinya idealismenya memang kita emang harus begitu. Tapi tantangan itu yang saya pikir apalagi Gen Z ya. Itu bagaimana memediasinya tuh Pak? Ya kita kembali ke manual jadinya gitu kan. Kalau misalnya untuk ingin menguji kemampuan nulis mereka, ya jangan pakai mesin ketik alat proses itu kan, laptop, komputer, udah coba tulis pakai tangan. Betul. Ya supaya kita melatih mereka. Dan memang ada penelitian menulis dengan tangan itu ternyata bersambungan dengan kemampuan otak berpikir. Linear gitu. Jadi tangan ini kan ya namanya kan nyambung kan satu body kita ya. Sehingga ketika kita menulis sebenarnya banyak ide yang keluar terinspirasi di situ ketimbang ketika kita mengetik. Betul. Mungkin Gen Z sekarang nggak mengalami ya Prof, ketika kita ada mading kemudian tulisan kita ditempel semua orang membaca dengan berdiri itu nggak mengalami. Nggak mengalami. Latihan menulis aja nggak ada kan, menulis indah dulu kan kita punya itu menulis indah gitu. Ya anak-anak Gen Z sekarang mungkin kalau kita lihat tulisannya aduh luar biasa, kita membaca dokter semua. Dokter semua, iya. Itu memang tantangan kita luar biasa, Prof ya, untuk bisa mencetak generasi Z ini. Terkait pemimpinan itu kira-kira, Prof, dalam dunia yang sekarang ini ya, ke idola anak Gen Z kan mungkin agak beda nih, Prof. Iya. Nah, itu bagaimana supaya relevansi bahwa Rasulullah is the real leader yang harus ditiru itu bagaimana tuh bisa mensosialisasikan kepada generasi Z itu, Prof? Ya, generasi Z ini kan generasi yang pragmatik ya. Jadi yang lihat di dekat-dekatnya aja, betul. Mereka ada contoh di depannya dianggap baik itu. Maka ketika generasi yang lebih tua, generasi baby boomer, generasi X ataupun generasi milenial, ketika mereka mampu memberikan contoh-contoh yang baik gitu kan, bagi generasi Z akan terpengaruh juga. Ya, itulah sebabnya penting bagi generasi Z ini untuk dikawal terus ya. Walaupun sebenarnya mereka hebat juga ya. Ada satu penelitian di Stanford University itu ya, bahwa karakter generasi Z ini sebenarnya mereka itu expect change ya. Mereka mengharap ada perubahan. Ya. Dan bahkan mereka sendiri yang mau melakukan perubahan itu, membuat perbedaan-perbedaan itu ya. Nah, ini kan modal sebenarnya ya. Supaya perubahan-perubahan yang terjadi itu adalah perubahan positif. Jangan sampai malah sebaliknya gitu kan. Nah, makanya itulah perlunya dikawal ya, agar generasi Z ini sampai kepada tujuannya yang benar ya. Dan lagi-lagi itu adalah tanggung jawab semua pihak, baik keluarga, pendidikan formal maupun juga pendidikan sosial tengah masyarakat begitu. Artinya dari sini memang boleh nggak kita simpulkan ya, untuk membina kepemimpinan di kalangan pemuda itu butuh keteladanan. Dan tepat juga butuh pengawalan. Dan ini lagi-lagi apakah memperkuat peran kayak lembaga pendidikan kayak pesantren, Prof? Yang memang ada keteladanan, juga ada tadi pengawalan. Nah, jelas sekali bahwa konsep boarding school itu paling ideal lah ya. Berapa banyak pemimpin-pemimpin dunia setelah dicek, mereka itu lahir dari sekolah-sekolah, akademi-akademi yang memang mereka berasrama. Gitu, Bro. Iya. Ada penelitian itu? Ada semacam studi untuk melihat beberapa perubahan perilaku leader yang leadership itu ditempa karena dia hidup dalam suatu kondisi
survival yang tinggi dituntut untuk bisa mengatasi keadaan-keadaan. Dan dikontrol ya. Ada pengawalan, ada kontrol, pengawasan, dan seterusnya itu. Nah, jadi memang kenapa boarding school menjadi idola sekarang ya mungkin karena faktor itu ya. Pesantren kan tumbuh pesat jumlahnya hari ini kan. Nah, kita jalan sedikit kiri kanan pesantren gitu kan. Iya, betul. Dulu tahun 80-an nyari pesantren susah. Iya. Iya. Bukan cuma susah, Pak. Lulusannya kemana juga agak susah. Nah, ya kan? Iya. Itu makanya pemerintah kita ini sudah luar biasa ya lompatannya itu bagaimana bisa berbareng-bareng ya. Benar sekali. Bersama-sama lah dengan kalangan pesantren dan juga untuk masa depan yang lebih baik. Nah, lagi-lagi mungkin yang ingin saya korek nih Prof, ini kan pengalaman Prof ini luar biasa di konteks global Prof nih, di konteks global. Nah, apakah ada yang mirip sepengetahuan Prof itu sistem yang ada di Indonesia Prof? Jadi sistem pendidikan yang boarding tadi itu di luar negeri itu ada nggak Prof? Yang memang jebolannya dalam bidang agama lah ya? Iya. Ada nggak Prof? Ya kalau kita lihat seminari ya, sebetulnya kan begitu juga ya. Sekolah-sekolah, iya, Katolik gitu kan terutamanya. Mereka tuh semua boarding school. Dan itu dari fasilitasi pemerintah juga ada, terpisah? Terpisah, itu umumnya oleh masyarakat ya, oleh gereja kan gitu. Jadi sudah terbukti oleh sejarah lah bahwa pendidikan boarding itu karena memang 24 hours gitu kan. 7 days a week, mau nggak mau ya hari Sabtu hari Minggu bilang hari libur juga kan kita terkontrol, terawasi, mau pulang mau keluar kan harus izin gitu kan. Nah itu semua. Jadi ini saya kira sudah terbukti lah ya sejarah gitu. Ya kalau di contoh mungkin kayak di Kairo ya, itu mungkin sistem boarding school tidak ada. Tapi memang kurikulum yang integratif ya dari mulai TK sampai universitas dikontrol oleh satu lembaga itu ada. Jadi memang jebolannya linear, Prof. Ya, kalau Kairo kan pengalaman tradisi pendidikannya kan panjang, udah 10 abad lebih kan. Betul, jadi sudah ibaratnya itu habitus gitu ya. Yang memang melekat gitu kan. Sehingga memang akhir-akhirnya seperti orang itu kayak di boarding karena nggak ada waktu lagi untuk memikirkan selain itu. Iya. Tapi juga kita harus akui fakta bahwa di antara mereka ada juga yang nyasar gitu ya, yang nggak tahu bagaimana harus, karena mereka tidak dilatih untuk mengatur jadwal dirinya sendiri, apa yang harus dilakukan setelah ini dan setelah itu, ikut gitu loh dengan arus sehingga mereka nyasar. Betul. Jadi luar biasa memang kita punya kultur seperti ini, Bro. Iya. Kultur pesantren, kemudian boarding school apalah namanya, tapi intinya seperti itu ya. Kalau umpama ini, Bro, sistem ya, sistem di negara-negara yang tidak seperti Indonesia, Bro. Kan ada yang bertanya, ini negara kita kan tidak negara agama ya, tetapi kan ada Kementerian Agama, itu kan ada menimbulkan pertanyaan tuh dari kalangan di Barat terutama, Prof. Tetapi ternyata di Barat juga tadi yang Prof bilang yang seminari ya, yang murni swasta kan, itu tidak ada sama sekali kontribusi atau perhatian dari pemerintahnya kan, karena memang negaranya tidak memikirkan ya untuk yang agama-agama gitu. Ini keunikan kita di mana, Prof? Keunikan kita bahwa negara tuh memfasilitasi, menyediakan anggaran, menyediakan SDM untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan agama, ya kan? Bahkan mengakui pendidikan agama itu juga adalah yang sah terdaftar sama dengan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Nah, di beberapa negara maju yang saya tahu, misalnya kayak di Kanada itu pendidikan agama atau pendidikan keagamaan itu dilaksanakan oleh masyarakat gitu kan. Betul. Dan ijazah mereka ya tidak terakui karena memang lokal sifatnya gitu kan. Ya kalau nanti dia mau mendapatkan pengakuan keabsahan ya tentu dia harus menempuh yang sifatnya formal sesuai dengan regulasi pemerintah gitu. Artinya kita memang lebih baik sebetulnya, Prof ya? Ya tentu saja karena kita bisa menyeimbangkan itu ya, relasi agama dan negara yang sebenarnya ini persoalan yang sangat klasik ya. Banyak negara tidak mampu mengatasinya karena konflik-konflik yang muncul ya, tapi alhamdulillah kita bisa. Di Pakistan, Prof. Oh, Pakistan ya.
Bagaimana yang swasta ya sudah swasta. Nah, betul. Yang negeri nggak, yang pemerintah tidak mau lagi ngurusin. Tahu tentang ijazahnya bagaimana dan sebagainya. Kecuali dia mau persamaan begitu. Ikut program pemerintahnya. Banyak negara-negara Muslim melihat seperti itu ya, apalagi ketika melihat lembaga pendidikan perguruan tinggi kita ya. Misalnya di situ ada perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum ya. Itu kan bagaimana suatu pendidikan keagamaan tinggi gitu kan, masalah hukum itu diakomodir gitu loh, ya kan? Bagi negara seperti kayak Afghanistan gitu kan, Pakistan, itu bagaimana menjelaskannya kan gitu, agak pening mereka tuh melihat kok lembaga pendidikan tinggi bisa sekaligus keagamaan, tapi juga bisa yang sifatnya non keagamaan di dalamnya gitu. Ya, nah ini memang sesuatu yang brilian ya dari pemikiran. Local wisdom kita, yang kalau kita jual keluar sebetulnya luar biasa. Luar biasa. Nah, itu tadi kembali kepada narator-narator yang harus bisa mempromosikan. Benar sekali. Betul nggak, Prof? Iya. Nah, dan tugas kita nih, Prof, supaya betul mencetak bagaimana narasi-narasi kedikdayaan Indonesia itu dikenal di luar secara masif. Saya pikir itu yang menjadi PR ke depan, Prof. Banyak yang sudah dilakukan dan banyak orang-orang yang mau terlibat untuk menyampaikan ini ya, meskipun tentu perhatian orang kan paling isu-isu yang kontroversial tentang Indonesia gitu kan. Itu yang selalu muncul kayak gitulah. Tapi banyak hal. Kalau udah tema moderasi kan berarti ya isu minoritas kemudian bisa menjadi akomodasi politik. Betul, pasti. Pasti itu akan muncul, Bro. Iya. Nah, ya isu kayak rumah ibadah aja kan. Padahal kita punya rumah ibadah banyak sekali gitu kan. Kalau ada satu atau dua yang bermasalah ya pastinya karena ada case gitu, ada kasus per kasus, dan itu biasanya ya diselesaikan juga pada akhirnya gitu. Iya. Dan ini moderasi agama itu nampaknya masih menjadi ini, Bro. Apa istilahnya headline, tagline kementerian agama atau bagaimana, Bro? Masih. Jadi sekarang ini moderasi beragama kita coba optimalkan melalui apa yang saat ini Menteri Agama inginkan, membentuk kurikulum cinta atau kurikulum berbasis cinta ya. Itu gimana tuh, Bro? Nah, ini mengajarkan kepada kita ya bahwa kita bersikap toleran, kita bersikap moderat, itu bukan semata-mata karena agama mengajarkan kita, tapi itu lahir dari kesadaran dalam kita sebagai manusia bahwa kita sesama manusia ini adalah bersaudara, ya kan? Dan karena itu kita cinta kepada saudara kita cinta kepada bangsa kita cinta kepada keluarga kita cinta kepada alam ini gitu. Jadi kurikulum ini yang nanti kita uji cobakan ya di beberapa madrasah gitu, mulai tahun ini, tahun ajaran baru nanti, itu kita insersi nanti, mulai dari level TK, RA ya, sanawiyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, bahkan untuk perguruan tinggi keagamaan nanti. Jadi ada kurikulum nanti ya, Pak? Iya, kita menyiapkan itu sudah ada panduannya. Ya. Panduan pembelajaran, tapi belum turun sampai pada level mata-mata pelajaran atau mata kuliah. Itu pasti akan masuk ke silabus nanti kan. Dan itu bisa mengikis betul, artinya menimbulkan kesadaran dalam diri banget. Lebih dalam ya. Dan itulah yang kita inginkan, beragama itu adalah mentransformasi diri kita gitu kan. Kita beragama tidak diukur oleh angka-angka, oleh satuan-satuan ukuran, tapi oleh seberapa jauh kita kemudian dekat dengan ajaran agama kita, melaksanakan ajaran agama kita dalam lingkup keluarga, lingkup sosial, gitu. Dengan penuh rasa cinta, kira-kira begitu. Ini profesor kita juga ahli dalam bidang puisi juga, ya? Puisi cinta. Dan itu juga refleksinya kepada hubungan kita dengan non-Islam, katakan gitu ya. Ya, dengan semua umat beragama, manusia ya. Termasuk dengan alam, lingkungan. Menteri Agama juga hari ini punya ide mendorong agar kita memperhatikan lingkungan alam ya. How to save the planet. Bagaimana bisa kita menyelamatkan planet ini, bumi ini ya. Ya lingkungan, berkelanjutan ya. Istilah beliau itu ekoteologi ya. Ekoteologi. Bagaimana keyakinan agama kita itu juga bermanfaat, berdampak pada penyelamatan lingkungan.
buat apa pada akhirnya kalau kita hanya merusak dunia ini gitu kan? Kita beragama, berbuat baik kepada sesama manusia, beribadah kepada Tuhan, tapi kita lupa untuk juga menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, itu pentingnya di sana. Apalagi di era sekarang ini kan memang ya global warming. Betul, climate change gitu kan. Lingkungan, ya, kemudian juga ya bahaya sampah dan sebagainya. Sangat banyak sekali ya. Jadi perhatian yang luar biasa dari Pak Menteri kita. Betul, Pak, ya. betul. Dan itu tentunya nanti dalam Ditjen Pendis ada kebijakan di bawah. Kita kawal dalam kurikulumnya ya. Dalam juga memberikan sosialisasi wawasan bagi para guru-gurunya dan seterusnya itu. Dan aksesnya juga semua bisa menerima, Prof. Betul. Ya? Termasuk tentu ke pesantren dan tempat tinggal juga. Semua unit-unit lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama, kita harapkan bisa bersama-sama berpartisipasi, berkontribusi untuk memperkuat ini gitu kan. Ya. Saya memang Menteri Agama sekarang itu luar biasa. Di Istiqlal itu kan memang ada Eco Green. Eco Green ya. Itu sering sekali wartawan-wartawan luar itu yang memang ingin mewawancarai beliau. Karena isu di luarnya itu Islam Green Islam apa? Green Islam. Green Islam ya. Tapi diterjemahkan dalam proyek-proyek ramah lingkungan. Ramah lingkungan, benar. Nah, itu kan termasuk kepada protection of environment ya, perlindungan terhadap lingkungan tadi. Ini menarik sekali. Jadi memang Kementerian Agama ini sudah siap menyongsong tahun 2045 ya. 2045 ya, menyiapkan generasi emas Indonesia. Generasi emas Indonesia. Ya. Ada hal yang ingin disampaikan lagi, Prof, terkait pendidikan Islam, generasi Z. Ini karena dalam suasana bulan puasa Ramadan ya, tentu ini adalah kesempatan kita untuk banyak beribadah sekaligus juga belajar, meningkatkan wawasan kita ya, menambah pengetahuan, keagamaan, dan juga yang tidak kalah penting adalah meningkatkan hubungan persaudaraan kita sesama umat manusia ya, karena kita diajarkan kita beragama adalah untuk keselamatan kita dunia dan akhirat ya. Itu saya kira pesan yang penting dalam bulan Ramadan ini supaya menjelma atau disemarakkanlah suasana ini bulan Ramadan ini untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia tersebut. Baik, terima kasih Profesor Askal Salim, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Mudah-mudahan bulan puasa kita kali ini mendapatkan penuh hikmah dan juga pengetahuan dan pengalaman tambahan dari beliau. Terima kasih, sahabat Mata Hati TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi.